Firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang mengandalkan pribadi Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan pribadi Yesus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Yang di Facebook, yang di YouTube, ayo sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan pribadi Yesus. Keluarga saya harus mengandalkan Yesus. Rumah tangga saya harus mengandalkan Yesus. Bisnis saya harus mengandalkan Yesus. Pelayanan saya harus mengandalkan Yesus. Amin. Bahkan seluruh aspek kehidupan kita harus mengandalkan Yesus. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Mulai dari ayat ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian. Kemudian mereka tiba di Yeriko, dan ketika Yesus sedang keluar dari Yeriko bersama para murid serta orang banyak yang mengikutinya, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Ketika mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, Bartimeus mulai berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menyuruhnya diam, tetapi ia malah berteriak semakin keras, "Anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku." Lalu Yesus berdiri dan berkata, "Panggillah dia." Dan berkata, "Panggillah dia." Lalu mereka memanggil orang buta itu, katanya, "Tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau." Dan sambil melempar jubahnya, Bartimeus berdiri lalu datang kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Apakah yang engkau inginkan untuk aku lakukan bagimu?" Bartimeus itu berkata, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga Bartimeus dapat melihat, lalu mengikuti Yesus sepanjang perjalanan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan di ibadah pada hari ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya memilih untuk mengandalkan pribadi Yesus Kristus, maka itu adalah suatu keputusan yang tepat dan juga suatu keputusan yang benar. Sama-sama katakan dengan saya, ketika hidup saya memilih untuk mengandalkan pribadi Yesus dalam seluruh aspek kehidupanku, maka itu adalah keputusanku yang tepat dan keputusanku yang benar. Sama-sama katakan dengan saya, keputusan saya sudah tepat, keputusan saya sudah benar ketika saya mengandalkan pribadi Yesus. Nah, big question is, mengapa mengandalkan Yesus adalah suatu keputusan yang tepat yang Tuhan bagikan kepada hidup saya, hati saya? Kenapa orang Kristen, anak Tuhan, siapapun itu, whatever the religion, ketika saudara mengandalkan Yesus, when we depend on Jesus, berharap penuh kepada Yesus, mengandalkan pribadi Yesus, maka sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Kelepasan pasti terjadi. Suka atau tidak suka, Tuhan akan menolong kita. Karena firman Tuhan jelas berkata, barang siapa yang berseru memanggil nama Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa mengandalkan Yesus adalah suatu keputusan yang tepat? Yang pertama, karena Yesus adalah Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah Tuhan. Mungkin bagi orang di luar sana menganggap Yesus hanya sebatas nabi. Mungkin bagi sebagian orang di luar sana menganggap Yesus hanya sebatas rasul. Mungkin sebagian orang di luar sana menganggap Yesus hanyalah utusan yang membawa firman Tuhan.
Itu buat orang di luar sana, buat iman kepercayaan mereka. Tetapi bagi iman saudara dan bagi iman saya, Yesus bukan hanya sekedar nabi, Yesus bukan hanya sekedar yang rasul, Yesus bukan hanya sekedar utusan untuk membawa firman Tuhan, tapi Yesus Kristus yang kita percayai adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam iman orang percaya. Yang setuju katakan amin. Yesus adalah Tuhan. Bukti ketuhanan Yesus, dia berkuasa atas semesta ini. Dia berkuasa atas segala makhluk yang hidup di muka bumi ini. Dia sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia sanggup membangkitkan orang-orang yang mati. Anak janda di kota Nain mati dibangkitkan. Anak gadis yang berusia 12 tahun mati dibangkitkan. Bahkan Lazarus yang mati sudah 4 hari pun dibangkitkan oleh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini bukti ketuhanan Yesus Kristus kita. Bahkan mereka yang sakit-sakit, Bartimeus buta, melihat. Orang yang lumpuh, berjalan. Perempuan yang bungkuk selama 18 tahun, keturunan Abraham, dipulihkan dan kembali berdiri tegak normal. Karena Yesus memiliki kuasa. Bahkan danau yang bergelombang oleh karena diombang-ambingkan badai, diombang-ambingkan angin taufan, angin sakal. Yesus berkata, diam, tenanglah, maka ombak itu diam, tenang. Bukti kebesaran Yesus sebagai Tuhan banyak sekali. Dia sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Bayangkan saudara, dari mulut ikan keluar koin, keluar uang untuk membayar teks dan pajak. Bayangkan saudara, 5 roti 2 ekor ikan. Tuhan ubahkan, Yesus ubahkan menjadi 5.000 makanan yang siap disantap untuk 5.000 manusia. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Untuk 7 roti dan beberapa ikan, Yesus berikan lipat gandakan menjadi 4.000 makanan yang siap disantap oleh umat Israel. Haleluya. Bukti ketuhanan Yesus itu sungguh besar, sungguh dahsyat, sungguh nyata, sungguh tiada tandingannya. Karena kita percaya baginya tidak ada perkara mustahil. Jika dia berfirman, maka firmannya pasti jadi. Jika dia berkehendak, maka kehendaknya pasti terlaksana. Sama-sama katakan dengan saya bangga memiliki Yesus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya bangga memiliki Yesus. Karena Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya percayai, Yesus yang saya puji. Dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar rasul, dia bukan hanya sekedar utusan pembawa firman Tuhan. Tapi Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita imani adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi hidup saudara dan saya. Yang setuju sama-sama kita katakan, amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yesusmu dan Yesusku adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Haleluya. Amin. Yesus mengasihi siapapun juga tanpa memandang rupa, melihat latar belakang, melihat kepercayaan. Apakah saudara orang berdosa, orang suci, orang benar? Yesus menilai kita bukan dari ini semua, tapi Yesus menilai kita dari hati kita. Karena Yesus mengasihi kita apa adanya, bukan ada apanya. Yang kedua, mengapa mengandalkan Yesus adalah satu keputusan yang tepat? Karena Yesus adalah pribadi yang setia. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah pribadi yang setia. Di saat mungkin orang setia dengan hidup kita, mungkin karena kita kaya, mungkin karena kita punya uang, mungkin karena kita terkenal, mungkin karena kita punya pangkat, dudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Mungkin orang bisa setia, tapi ketika kita dalam keadaan posisi di bawah, miskin, terpuruk, gagal, jatuh, orang gak akan mau setia dengan kita. Karena dunia pada prinsipnya ada uang, abang sayang, tidak ada uang, abang ditendang. Tetapi Yesus Kristus, waktu kita ada dalam posisi terjatuh, waktu kita ada dalam posisi terhina sekalipun, Yesus setia menyertai kita. Waktu kita dalam posisi proses untuk meraih kesuksesan, proses untuk meraih keberhasilan, proses untuk meraih cita-cita kita, Yesus pun ada dalam level proses kita. Dan bahkan ketika kita berhasil, kita diberkati, kita sukses, kita jadi orang terkenal, Yesus pun ada di sana. Karena Yesus adalah pribadi yang setia. Dia Immanuel, dia menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin.
Amin, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yesus saudara dan saya adalah pribadi yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Seringkali hidup saudara dan saya tidak setia memberikan persembahan, tidak setia mengembalikan perpuluhan, tidak setia pergi ke gereja, mengikuti ibadah baik yang online ataupun yang onsite. Tetapi Yesus tetap setia memberikan pintu maafnya, memberikan rahmatnya, memberikan kasihnya tanpa mengeliminasi kita. Bukan berarti kita oh kalau kayak begitu, saya harus hidup dalam dosa aja dong. No. Justru karena Yesus setia, kesetiaan Yesus mengubahkan paradigma kita. Sehingga kita pada akhirnya mengalami yang namanya metanoia. Perubahan cara berpikir, berbalik dari pikiran yang salah kepada pikiran Kristus Yesus. Dan yang ketiga, mengapa mengandalkan Yesus adalah suatu keputusan yang tepat? Karena jawabannya, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ada pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mungkin bagi saudara mustahil untuk memiliki anak di usia 40 tahun, tapi baginya tidak ada perkara yang mustahil. Lihat Hana, orang tua dari Samuel. Lihat Elisabeth, orang tua dari Nabi Yohanes. Bahkan lihat Sarai, orang tua dari Ishak. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang mustahil bagi Yesua? Tidak ada, saudara. Dia sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Mungkin bagi saudara, mustahil Pak Pendeta di tengah-tengah pandemik ini. Usaha saya berhasil, usaha saya diberkati, utang saya dilunasi. Itu bagi saudara. Tapi bagi Tuhan Yesus Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Usahamu pasti diberkati, hutangmu pasti dilunaskan, suamimu pasti diubahkan, istrimu pasti dijamah, anak-anakmu pasti dilindungi, sakit penyakit kita pasti disembuhkan. Mau stadium 1, 2, 3, 4, whatever the stadium. Tuhan peduli, Tuhan mengerti, dan Dia setia. Akan menyembuhkan saudara, akan menyembuhkan saya, akan memulihkan kita, karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Satu kali ada cerita dalam Injil Yohanes di mana Yesus menghadiri pernikahan di Kana. Di Kana dalam pernikahan ini diceritakan bahwa pengantin tidak memiliki anggur. Boro-boro yang terbaik anggur pun tidak memiliki. Tetapi karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Air yang biasa. Bukan hanya diubah Yesus menjadi anggur. Tetapi Bible mencatat, kitab suci mencatat, firman Tuhan mencatat. Yesus mengubah air ini menjadi air anggur yang terbaik. The best of the best wine. Oleh karenanya, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Satu kali, Bible mencatat, ada seorang tokoh firman Tuhan bernama Lazarus. Siapa Lazarus? Lazarus adalah orang yang paling dikasihi Yesus. Mengalami sakit dan akhirnya mati. Dan Bible mencatat dengan jujur dia sudah mati 4 hari. Dan jelas Maria dan Marta bilang, sudah berbau. Tetapi bagi Yesus, mati bukanlah akhir. Karena hidup dan mati ada di tangan Yesus Kristus. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara tahu, Simon Petrus menebar jala sehari-harian, semalam-malaman, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nggak dapat apa-apa tuh saudara. Nggak dapat apa-apa. Jangankan ikan, anak ikan pun nggak ada. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yesus berkata kepada Simon, Simon, tolakkan perahumu jauh lebih ke dalam, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Saudara, apa yang terjadi? Sejumlah besar ikan didapati oleh Petrus. Bahkan Bible mencatat, itu perahu-perahunya. Bukan hanya perahu Petrus, tapi perahu teman-temannya juga hampir tenggelam
Karena banyaknya ikan. Mungkin hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini orang berkata, orang yang gak suka sama kita berkata, alah, karirmu kan gak mungkin naik, bisnismu gak akan mungkin sukses, jualanmu gak akan mungkin rame, suamimu gak akan mungkin berubah, anakmu gak akan mungkin disembuhkan, perempuan yang engkau nikahi itu pasti mandul, gak mungkin punya anak, dan lain sebagainya. Oke, saya hargai itu perkataanmu, tapi perkataanmu tidak aku imani. Karena yang aku imani adalah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Istriku yang mandul pasti akan melahirkan anak. Istriku yang mandul pasti akan hamil. Suamiku yang sakit pasti akan disembuhkan. Sakit jantungku akan disembuhkan. Bisnisku yang lesu akan diberkati. Daganganku yang sepi akan diberkati. Utang piutangku akan dilunaskan. Karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Keputusan kita mengandalkan Yesus adalah keputusan yang tepat. Karena bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Dia bisa berjalan di atas air, dia bisa menghentikan ombak, dia bisa menghentikan badai, dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan roh-roh orang mati pun dia bisa panggil. Lazarus, bangkitlah, bangunlah, keluarlah. Lazarus keluar. Bartimius yang buta. Sesuai imanmu, terbukalah matamu. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang keempat, mengapa mengandalkan Yesus adalah suatu keputusan yang tepat? Karena Yesus adalah pribadi yang senang untuk diandalkan. Yesus senang untuk diandalkan. Karena firman Tuhan juga jelas berkata dalam perjanjian lama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dalam terjemahan aslinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Yang hatinya melekat kepada Yahweh. Yang berpaut kepada Yahweh. Injil Yohanes berkata, firman Yahweh itu telah menjadi manusia. Manusia Yeshua HaMashiach. Yang hari ini senantiasa selalu setia. Menyertai hidupmu dan hidupku. Memberkati hidupmu dan hidupku. Dan menjaga hidupmu dan hidupku. Yang setuju katakan amin. Yesus adalah pribadi yang senang untuk diandalkan. Dalam seluruh lini aspek kehidupan kita. Mulai hari ini saya sebagai bapak rohani saudara. Gembala jemaat saudara. Kakak rohani saudara. Adik rohani saudara. Anak rohani saudara. Apapun itu namanya, saya ingin mengingatkan. Mari kita andalkan Yesus. Dalam keadaan senang, tidak senang, dalam keadaan apapun, Yesus satu-satunya sumber andalan hidupku. Daganganku harus aku andalkan di dalam Yesus. Aku nggak boleh andalkan kepintaranku. Aku nggak boleh andalkan pangkatku. Aku nggak boleh andalkan kebisaanku, kekayaanku. Saya bersyukur saya diberikan kekayaan, nama baik, keterkenalan, dan lain sebagainya. Tapi yang harus saya andalkan adalah pribadi Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Yesus, hidupnya tidak akan dikecewakan. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya mengandalkan Yesus, belum semua ada ribuan orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Ketika saya mengandalkan Yesus, maka hidup saya tidak akan dikecewakan. Sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya tidak akan dikecewakan. Amin. Ketika bisnis saudara mengandalkan Yesus, ketika pelayanan saudara mengandalkan Yesus, ketika dagangan saudara mengandalkan Yesus, rumah tangga saudara mengandalkan Yesus, maka kita tidak akan dikecewakannya. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, saya masuk dalam inti khotbah saya. Berkat bagi orang yang mengandalkan Yesus. Ternyata ada berkat bagi orang yang mengandalkan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ternyata ketika saudara dan saya mengandalkan pribadi Yesus, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Catat baik-baik. Ambil catatan saudara. Berkat orang yang mengandalkan Yesus. Yang pertama, berkat bagi orang yang mengandalkan pribadi Yesus, hidupnya pasti akan menerima mujizat demi mujizat. Amin. Ketika kita mengandalkan Yesus, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang sakit, andalkanlah Yesus, maka mujizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi. Tapi saya sampai kapan harus mengandalkan Yesus? Sampai mujizat itu nyata. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Saudara yang sedang berdagang, saudara yang berbisnis hari-hari ini, wah di Malaysia COVID semakin naik, nggak berhenti-berhenti. Tetap andalkan Yesus.
Karena hidup kita tidak ditentukan oleh masalah pandemik ini. Hidup saudara dan saya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan, janji Yesus, dan penyertaan Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang yang mengandalkan Yesus, dia akan hidup dalam mujizat. Sama-sama katakan dengan saya, selama saya mengandalkan Yesus, saya akan hidup dalam mujizat. Mujizat itu bukan hanya berbicara buta, melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Mujizat bisa terjadi dengan banyak aspek. Dalam keluarga kita, suami kita diubahkan, istri kita diubahkan, hidup kita yang dari miskin dibuat Tuhan kaya, diberkati, yang tadinya gagal menjadi berhasil. Ini mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang hidup mengandalkan Yesus. Orang yang mengandalkan Yesus tidak perlu mencari mujizat, tetapi mujizat itu akan keluar dan datang menghampiri orang percaya yang mengandalkan Yesus. Amin. Yang pertama, orang yang mengandalkan Yesus, dia akan hidup di dalam mujizatnya setiap hari. Yang kedua, berkat orang yang mengandalkan pribadi Yesus, maka kita akan hidup dalam kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya mengandalkan Yesus, ketika usaha saya mengandalkan Yesus, bisnis saya mengandalkan Yesus, pelayanan saya mengandalkan Yesus, maka semuanya menjadi pasti. Kita pasti ditolong, kita pasti disertai, kita pasti dibela, kita pasti disembuhkan, dan pasti yang lain. Pasti Tuhan berikan. Tidak ada kata mudah-mudahan dalam Yesus. Selalu hanya ada kepastian. Ketika engkau jatuh, aku pasti mengangkat. Ketika engkau dalam keadaan posisi tertekan, aku akan memberikan kelegaan. Makanya Yesus berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya ada kepastian. Ketika kita stres, Tuhan pasti akan pulihkan. Ketika kita depresi, Tuhan pasti akan sembuhkan. Pertanyaannya, apakah kita mau? Dari pihak Tuhan, Dia selalu mau memulihkan rumah tangga kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan keuangan kita, bisnis, pelayanan, seluruh aspek kehidupan kita. Dia pasti mau memulihkannya. Tinggal Bapak Ibu Saudara mau atau tidak menerima pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berkat bagi orang yang mengandalkan pribadi Yesus. Yang ketiga, kita akan hidup dalam anugerahnya setiap hari. Orang yang mengandalkan Yesus, orang yang mengandalkan firman Yesus, dia akan hidup dalam kasih karunia-Nya setiap hari. Dia akan hidup dalam anugerah setiap hari. Ketika kita butuh pertolongan, Tuhan pasti menolong kita. Ketika kita sedang ada di jalan buntu, Tuhan memberikan pintu-pintu yang baru. Itu orang yang hidup di dalam anugerah. Selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan. Ketika dagangan saudara mengandalkan Yesus, maka anugerah demi anugerah. Wah, pandemik ini membuat ekonomi porak-poranda, tapi anugerahnya Dia memberikan pesanan-pesanan, pembeli-pembeli, pelanggan-pelanggan, baik yang baru maupun yang lama, Dia akan berikan dalam anugerahnya untuk memberkati bisnis kita, toko kita, dagangan kita, jualan kita, pekerjaan kita, mengalami anugerahnya setiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya mengandalkan Yesus, saya akan hidup dalam anugerahnya setiap hari. Kita diampuni, kita dibela, kita disertai, dan kita mengalami kebaikan-kebaikan Kristus Yesus. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, setelah ini saya akan berdoa, berkat bagi orang yang mengandalkan pribadi Yesus, maka kita akan hidup dalam pembelaan serta pertolongannya setiap hari. Orang boleh nggak suka, orang boleh nggak terima. Tapi ini faktanya, ketika saudara mengandalkan Tuhan, orang boleh rendahin hidup kita, orang boleh jahati hidup kita, orang boleh ingin hidup kita hancur dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi atas hidup saudara dan hidup saya. Karena Tuhan yang di pihak kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang setia, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang akan membela hidup kita. Dan firman Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Kita diberikan roh yang lebih daripada pemenang, karena Kristus yang ada di dalam hidup kita membela dan menolong hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti dibela Tuhan. Hidup saya pasti ditolong Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan hidup di dalam mujizat-Nya. Yang kedua, maka kita akan hidup di dalam kepastian-Nya. Yang ketiga, maka kita akan hidup dalam anugerah-Nya setiap hari. Dan yang keempat, kita akan hidup dalam pembelaan serta pertolongan Tuhan
setiap hari. Ketika kita tidak melibatkan Yesus, ketika kita tidak mengandalkan Yesus, maka kekecewaan demi kekecewaan, sakit hati demi sakit hati, itulah yang akan kita alami. Tetapi sebaliknya, ketika kita menyadari, aku butuh Yesus. Tanpa Yesus aku tidak bisa buat apa-apa. Aku butuh Yesus sebagai gembalaku yang ajaib, yang agung. Menuntun, membimbing, menyertai kehidupanku, rumah tanggaku, keluargaku, pelayananku, seluruh aspek kehidupanku. Maka aku melihat keempat poin firman Tuhan ini. Hidup dalam kepastian, hidup dalam mujizat, hidup dalam anugerah, hidup dalam pembelaan dan pertolongan. Itu terjadi dalam kehidupanku setiap hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.